Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1601. Samuel mengangkat kepalanya perlahan. Setelah memperhatikan Harvey, dia tersenyum. Aku ingin tahu apakah kau membawa hadiah besar hari ini untuk meminta kejahatanku, atau apa kau siap memberiku pernyataan yang adil. Para ajudan di sebelah Samuel gemetar ketakutan dan kagum pada kata-katanya. Jelas saja, mereka tidak berpikir bahwa pria yang mendominasi dan keras kepala seperti Samuel akan sesantai ini di depan Harvey. Bagaimanapun juga, Harvey adalah orang yang membunuh seluruh keluarga yang terdiri dari 3 orang di luar. Dia telah menghina Samuel. Dia menginjak-injak martabat keseluruhan Longmen. Harvey tetap tenang menghadapi situasi ini. Dia tidak repot-repot memberi Samuel jawaban yang tepat. Pernyataan yang adil. Keluarga Watt bergabung dengan rumah ninja negara kepulauan untuk menjebak dan membunuhku. Apa kau tidak akan memberiku pernyataan yang adil tentang ini, Tuan Longman? Samuel menjawab dengan tenang, aku sudah memperingatkanmu beberapa hari yang lalu, CEO York. Mordu dalam situasi yang rumit sekarang, dan seseorang dari negara kepulauan membantu. Tapi sebagai seorang Longman, memang dosa bagi Josh dan keluarganya untuk bergabung dengan musuh. Aku akan memegang setiap anggota keluarga Watt. Kau dapat memutuskan apa yang harus dilakukan dengan mereka. Ekspresi para ajudan dengan panik berubah pada kata-kata itu. Sekarang, mereka menoleh ke Harvey dan menatapnya dengan kagum. Mereka yang pada awalnya berasumsi bahwa Harvey ada di sini untuk memberikan pernyataan kepada Samuel. Tapi ternyata justru sebaliknya. Ia dapat membalikkan keadaan. Kemampuan seperti apa yang dimiliki Harvey? Apa dia menggunakan sihir? Bahkan seseorang seperti Samuel menghormatinya. Tidak perlu. Tuan Longman dapat memutuskan bagaimana cara membersihkan Longman. Aku akan pergi ke Mordu, tapi aku hanya akan menghadapi masalahku sendiri. Tetap saja, jika aku menemukan bahwa murid Longman lain bergabung dengan musuh lagi, aku tidak keberatan menghancurkan semua Longman menjadi debu. Harvey mengatakannya dengan sangat tenang. Semua murid Longman membeku pada pernyataannya yang berani. Mendominasi. Dia terlalu mendominasi. Ini mungkin pertama kalinya seseorang berani berbicara seperti itu kepada Samuel Bauer sendiri. Bagus. Samuel tertawa terbahak-bahak. Seperti yang diharapkan dari CEO York. Jika itu masalahnya, maka aku akan menyerahkan cabang Longman Mordu kepadamu. Aku akan menunggu kata-katamu di Wolsing. Jika kau mengetahui bahwa ada murid Longman lain yang bersekongkol dengan musuh, aku akan memberimu pernyataan yang adil tentang itu. Harvey mengerutkan kening. Dia merasa bahwa Samuel sedang menyusun rencana untuknya, tiba-tiba memintanya untuk menangani bisnisnya di Mordu. Tapi karena semuanya sudah sampai pada titik ini, Harvey harus pergi ke Mordu bagaimanapun caranya, apakah itu untuk cabang Mordu Longman, keluarga Smith, atau keluarga Jin. Ayo, ini waktu yang tepat. Apa kau tertarik, CEO York? Samuel bertanya, mengambil bidak catur. Harvey melangkah maju dan meraih bidak catur hitam lainnya. Dia kemudian meletakkannya di tengah papan. Terdengar ketukan pelan, dan semua kepingan putih yang berada di tempat kemenangan hancur berkeping-keping. Samuel tersentak melihatnya, lalu tertawa terbahak-bahak sekali lagi. Penonton melihat pertandingan lebih baik daripada para pemain itu sendiri. Menarik. Harvey ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian melihat ke belakang. Samuel menyipitkan matanya dan melihat ke arah yang sama dengan Harvey. Lalu dia berkata dengan tenang. Aku tidak menyangka akan kedatangan tamu selarut ini. Kau benar sekali, CEO York. Longman memang perlu dibersihkan secara menyeluruh. Bayangan bergerak di sekitar tempat. Itu tepat ketika Samuel selesai berbicara. Murid Longman yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat yang sama, aura mengerikan merembes keluar dari jauh dan menutupi seluruh tempat. Seorang pria paruh baya dengan jubah kendo, dilengkapi dengan pisau panjang dan pendek yang diikatkan di kedua sisi pinggangnya, melangkah ke halaman belakang. Bajingan, Harvey York, apa kau memiliki keberanian untuk melawanku sampai mati?
Bab 1602. Pendekar Pedang Negara Kepulauan. Harvey mengerutkan kening. Samuel menyeringai. Pria ini memang seorang pendekar pedang negara kepulauan. Dia memiliki aula kendo di Mordu. Dia mengajar kendo di depan umum, tetapi diam-diam, dia telah melakukan hal-hal keji yang tidak diketahui siapapun. Apakah Josh mempekerjakannya? Betul sekali. Lihatlah itu sebagai dua burung dengan satu batu. Dia berencana membuat pendekar pedang ini menantangmu untuk berduel sampai mati jika aku tidak membunuhmu. Jika kau kalah, kau akan mati. Jika kau menang, kau akan menyebabkan lebih banyak masalah untuk dirimu sendiri dan menarik pendekar pedang negara kepulauan lainnya. Harvey menyipitkan matanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 5 murid Longman muncul dari kegelapan, semuanya menghunuskan pedang panjang. Pendekar pedang negara kepulauan menyentuh pedang panjang yang diikatkan di pinggangnya. Saat berikutnya, cahaya terang bersinar. Para murid gemetar. Beberapa detik kemudian mereka jatuh ke tanah, mencengkeram tenggorokan mereka. Wajah mereka menunjukkan kebencian dan ketidakpercayaan, karena mereka tidak pernah membayangkan pria ini bisa begitu kuat. Kendo Negara Kepulauan. Harvey berkata dengan santai. Pria ini disebut sebagai pendekar pedang negara kepulauan, dan dia menggunakan pedang panjang yang berasal dari negara kepulauan. Menguasai kendo negara kepulauan bukanlah hal yang mudah. Untuk dapat melakukan gerakan seperti itu adalah bukti bahwa keahlian pendekar pedang ini sudah mencapai puncaknya. Swiss. Pendekar pedang itu tidak tinggal diam. Dia mengambil langkah maju dengan kaki kirinya dan berlari ke depan tepat ke arah Harvey. Murid-murid Longman juga bergegas ke depan, memaksa kedua belah pihak untuk terlibat langsung dalam pertempuran 1 lawan 1. Ekspresi pendekar pedang itu tidak berubah. Dia menebaskan pedangnya ke samping. Swiss, Swiss, Swiss. Para profesional di dalam Longman semuanya dipangkas seperti rumput. Mereka berlutut ke tanah, memegangi leher mereka. Sedetik kemudian, kepala mereka terlepas dari leher mereka. Pendekar pedang itu terus bergerak maju tanpa penundaan, bahkan setelah membunuh lebih dari 10 orang. Swiss. Pedangnya berkilauan saat para profesional Longman yang menghalangi jalannya tersandung, lumpuh. Ayunan pedangnya tidak terputus, seolah-olah tidak ada perlawanan sama sekali. Samuel memperhatikan semuanya dan bertanya kepada Harvey dengan tenang, "CEO York, apa kau tahu dari mana dia berasal?" Harvey menjawab, "Ada 6 sekolah terkuat dalam teknik kendo negara kepulauan. Sindan Wei muncul selama periode negara-negara berperang dengan negara kepulauan. Ilmu pedang mereka menghancurkan setiap lawan kuat yang ada. Orang ini pasti menggunakan Sindan Wei. Meskipun dia masih jauh dari puncak ilmu pedangnya, dia masih cukup mampu. Tapi aku penasaran. Josh tidak mungkin memerintah seorang profesional seperti ini. Mengapa pria dengan bakat seperti itu bekerja untuk Josh?" Samuel menjawab, "Ketenangannya tidak pernah goyah, seluruh dunia bergerak demi keuntungan. Jika Josh berhasil membunuhmu, dia akan menjadi pemimpin cabang resmi berikutnya. Ketika itu terjadi, dia hanya perlu menutup mata bagi negara kepulauan untuk berbaris ke Mordu tanpa perlawanan apapun." Harvey mengerutkan kening lagi. "Jika kau tahu banyak, mengapa kau tidak membersihkan tempat itu sendiri? Mengapa kau meminta bantuanku?" Samuel menghela napas. "Pertama, bawahanku tumbuh lebih kuat dariku. Jika aku memaksakan tanganku, orang-orang yang berpikiran sama akan bersimpati satu sama lain dan mulai bekerja sama. Yang kedua, Josh memang memiliki hubungan darah denganku, itulah sebabnya aku harus bertindak hati-hati. Karena aku tidak memiliki bukti kuat, akan buruk bagiku untuk mengambil tindakan." Harvey tertawa terbahak-bahak. Dia mempelajari sekelilingnya tanpa berkata-kata. "Bahkan pendekar pedang negara kepulauan ada di sini, dan kau memberitahuku bahwa kau bertindak dengan hati-hati." Samuel terus berbicara. "Jika Josh meninggal lebih awal dan pendekar pedang itu putus asa, dia akan pergi ke pintu depanmu daripada ke sini." Mata Harvey menjadi dingin mendengar ucapan Samuel yang acuh tak acuh.
Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1603. Pendekar pedang negara kepulauan memancarkan aura yang tidak dapat ditandingi oleh 1000 musuh sekalipun. Pedang panjang yang dipegang di tangannya seperti kilat. Setiap kali dia mengayunkannya, bilahnya akan mengeluarkan kilauan yang menakutkan. Dua murid Longmen, memegang pedang panjang, melangkah maju pada saat yang sama. Mereka jelas tampak seperti satu liga di atas murid-murid lainnya. Pedang mereka berkilauan terang, seolah terkunci pada pendekar pedang itu. Pendekar pedang itu tidak bergerak. Sebaliknya, dia mengayunkan pedangnya ke bawah. Klang! Kedua pedang panjang itu langsung patah menjadi dua. Kedua murid mundur perlahan saat mereka berteriak kesakitan dan tidak percaya. Segera, mereka jatuh ke tanah dan kemudian lumpuh. Murid-murid lain, yang sangat mendominasi, tidak berani maju lagi. Mereka dan yang lainnya mundur untuk melindungi Samuel dan Harvey. Tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa keberanian mereka telah habis karena pendekar pedang itu. Tyson mengerutkan kening. Dia memberanikan diri selangkah ke depan, lalu menarik pedang di pinggangnya dan menuntut, "Siapa kau?" "Siapa aku?" Wajah pendekar pedang itu sedingin es. Dia menyeka pedangnya dengan lengan bajunya dan menjawab dengan tenang. "Aku Kaito Yamaguchi dari Shindanwei. Tuan Josh telah membantuku dengan sangat baik. Aku akan membunuhmu karena membunuh seluruh keluarganya hari ini, Harvey York. Apa kau memiliki keberanian untuk melawan?" Kaito Yamaguchi. Ekspresi Tyson berubah panik. Kurator Aula Kendo Shindanwei dari Mordu. Kaito berkata, "Itu benar, ini aku." Setelah melihat ekspresi Tyson, Harvey kemudian bertanya, "Tyson, apa urusan orang ini?" Tyson menoleh ke Harvey, wajahnya tegas. "CEO York, pendekar pedang ini terdaftar sebagai salah satu dari 10 bakat kendo terbaik. Dia salah satu pendekar pedang terbaik dari generasi muda di negara kepulauan. Ketika dia pergi untuk membuka kendo hall di Mordu, sudah ada lebih dari 10 orang dari dunia bawah yang menantangnya untuk berduel. Semuanya meninggal. Rumor mengatakan bahwa dia secara terbuka menyebut orang-orang dari negara H sebagai orang sakit dari timur jauh, dan tidak ada dari kita yang cocok untuknya." "Orang sakit dari timur jauh." Harvey menyipitkan matanya. Pria dari negara kepulauan ini agak terlalu arogan. Semua elit di antara militer negara kepulauan hampir hancur kembali selama medan perang Euro-Amerika. Tapi rasa haus akan pertempuran dan kesombongan negara kepulauan tidak pernah berubah, juga tidak surut. Mengenai itu, dan pendekar pedang ini masih berani pamer di tempat seperti ini. Dia tidak memiliki sedikit pun rasa hormat terhadap Harvey dan negara H. "Aku akan melakukannya," Harvey berkata, setenang biasanya. Karena pendekar pedang ini mengejarnya, dia tidak keberatan menjadi orang yang mengirim pendekar pedang itu ke kematiannya. "CEO York, dia hanya anak kecil. Mengapa kau harus mengambil tindakan sendiri? Jika kita harus terus mengandalkan tamu sepertimu untuk bertarung setiap saat, Longmen mungkin juga pergi dan membuka warung makan." Samuel menarik Harvey ke kursinya, lalu mulai membuat teh dengan acuh tak acuh. "Ayo, coba teh jubah merahku." Harvey terkekeh dan mengambil cangkir tehnya. Teh jubah merah berharga beberapa ribu dolar untuk satu pan. Jika teh adalah persembahan untuk Samuel, maka banyak hal yang bisa dijelaskan. Bagaimanapun, Tuan Longmen sendiri telah menikmati teh sekaliber ini. Tepat saat keduanya mengangkat cangkir teh mereka, beberapa murid Longmen bergegas maju lagi. "Harvey York, kau tidak akan berani menantangku. Kau pengecut." Kaito tertawa dingin. "Kesampingkan kepala pelatih, kalian semua dari negara H tidak berguna." Para murid marah. Mereka mengayunkan senjata di tangan mereka pada saat yang sama, menyebabkan kehancuran besar. Kotoran tidak berguna yang dikelompokkan bersama akan tetap menjadi kotoran yang tidak berguna. Menghadapi begitu banyak yang menyerangnya dari semua sisi, Kaito meraih pedang pendek yang diikatkan di sisi pinggangnya. Bab 1604. Buk. Itu adalah kendo negara kepulauan lagi. Kaito tidak mengarahkan serangannya ke depan,
melainkan menggambar lingkaran di sekelilingnya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya terang mengelilingi tubuhnya. Brak! Para murid tidak dapat bereaksi terhadap serangannya. Mereka semua terhempas terbang, darah menyembur keluar dari dada mereka. Pria ini sangat kuat, terlalu kuat. Kaito yang memegang pedang pendek 3 kali lebih kuat darinya dengan pedang panjang. Satu tebasan sudah cukup untuk membunuh 2 lusin orang. Kaito berjalan ke depan, menebas semua orang yang menghalangi jalannya. Dalam sekejap mata, lebih dari 50 murid terbaring tak sadarkan diri di tanah. Murid-murid yang melindungi Samuel perlahan-lahan berkurang jumlahnya. Para petinggi Longmen dan karakter kuat dari dunia bawah merasa gersang melihat pemandangan yang menakutkan. Dia kuat. Pendekar pedang negara kepulauan ini terlalu kuat. Dengan gerakan pembunuh yang begitu lugas, tidak ada yang bisa menahannya. Tyson menekan pedangnya, matanya berkedut deras. Dia bertanya pada dirinya sendiri berapa lama dia bisa bertahan melawan Kaito. Tapi karena Harvey tidak memberi perintah, dia tidak berani maju. Cangkir teh di tangan Harvey tiba-tiba memantul, terlempar tepat ke arah Kaito. Klang! Kaito menebas cangkir teh dengan pedangnya, segera memotongnya menjadi 2 bagian. Tapi auranya yang tak terkalahkan menghilang. Aura menakutkan yang mengelilingi seluruh tempat itu hilang seperti halon yang meletus. Mata Kaito sedikit berkedut, tapi dia tidak mengatakan apapun. Harvey menyipitkan matanya dan menatap Kaito. Kau cukup bagus. Sayang sekali kau tidak bisa membunuhku. Jika kau ingin memiliki kesempatan itu, kau akan lebih baik memanggil gurumu di sini. Harvey mengatakan yang sebenarnya. Jika ahli pedang negara kepulauan ada di sini, maka itu mungkin sedikit tantangan baginya. Kaito tampak sangat kuat, tetapi jika Harvey benar-benar ingin menang, dia tidak akan bisa mengambil lebih dari 3 gerakan. Kaito menatap Harvey sebelum tertawa terbahak-bahak. Seperti yang dikatakan Tuan Josh. Kau tidak memiliki bakat apapun selain menggertak badai. Jika bukan karena murid-murid ini melindungimu, kau pasti sudah mati ratusan kali. Baiklah, izinkan aku memberitahumu ini sekarang karena aku di sini. Setelah aku selesai membunuhmu, aku akan membunuh seluruh keluargamu dan membalas budi Tuan Josh dengan seluruh kepala keluargamu. Bantuan macam apa yang kau berutang padanya, jika aku boleh tahu? Tanya Harvey, penuh rasa ingin tahu. Kaito dengan dingin menjawab, tanpa Tuan Josh, tidak akan ada aula kendo di Mordu. Harvey terkekeh, lalu memandang Samuel dengan jijik. Sebagai organisasi pejabat pemerintah di dunia bawah, Longmen seharusnya berurusan dengan musuh dari bayang-bayang. Tapi ternyata, Longmen memilih untuk bertindak sebagai pemandu negara kepulauan. Sebuah lelucon. Samuel yang tenang dan sabar seperti biasa membuat kerutan yang tidak seperti biasanya. Dia menatap Kaito. Maksudmu izin untuk aula kendomu diatur oleh Josh? Betul sekali. Tuan Josh tahu bahwa ilmu pedang negaraku pasti akan berkembang di negara H. Oleh karena itu, dia tidak memiliki prasangka terhadapku dan membantuku mendapatkan izin. Kaito tertawa lagi. Kami dari negara kepulauan akan selalu membalas budi yang diberikan kepada kami. Kebaikan harus selalu dibalas dengan kebaikan. Samuel menghela napas sedih. Keluarga itu sangat memalukan. Aku benar-benar menyesal kau harus melihat ini, CEO York. Aku akan mengambil tindakan sendiri hari ini sebagai pernyataan yang adil untukmu. Bagaimana kedengarannya? Lakukan sesukamu. Harvey menjawab, tidak peduli untuk memberikan jawaban langsung. Dia ingin melihat bagaimana Samuel akan menangani situasi ini. Samuel mengangguk singkat. Dia kemudian berdiri dan mengarahkan pandangannya ke Kaito, yang berdiri di lapangan tanpa emosi. Bab 1605. Kau harus mengakhiri hidupmu sendiri sekarang. Samuel berkata dengan tenang. Jika kau menungguku untuk melakukannya untukmu, kau akan berakhir dengan kematian yang mengerikan. Mengakhiri hidupku sendiri. Kaito tertawa dingin. Kau pikir kau siapa?
Kalian orang-orang dari negara Ha selalu membual tentang seni bela diri negaramu dan sejarahnya yang panjang, tapi itu semua hanya penglihatan awal. Apa sebenarnya yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti ini? Apa kau tidak tahu apa itu kematian? Salah satu ajudan Samuel berjalan maju dengan ekspresi dingin di wajahnya dan berseru, untuk mempermalukan Tuan Longman, kau mencari kematianmu. Tuan Longman. Wajah Kaito sedingin es. Orang tua malang yang berani pamer saat ini. Kau pikir orang biasa manapun bisa bertindak arogan di depan Sindan Wei negara kepulauan? Omong kosong. Orang-orang dari negara Ha adalah binatang yang sakit dari timur jauh. Wajah Kaito dipenuhi dengan cemoohan. Dia secara alami berasumsi bahwa Samuel adalah orang yang tidak berguna yang berpura-pura kuat. Binatang sakit dari timur jauh. Samuel tersenyum, geli. Orang terakhir dari negara kepulauan yang mengatakan hal yang sama hancur berkeping-keping olehku. Setelah dia selesai berbicara, Samuel menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba muncul di belakang Kaito, seolah-olah dia adalah hantu. Kaito yang sangat kuat kembali ke akal sehatnya, tetapi ekspresinya telah berubah dengan panik. Tidak ada seni bela diri di dunia yang tak terkalahkan. Kecepatan adalah satu-satunya cara untuk sukses. Meskipun Samuel tidak memancarkan aura yang menakutkan, kecepatannya jauh di luar dugaan siapapun. Kaito yang arogan dan mendominasi merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dan dia merasa seolah-olah sedang menuju langsung ke api penyucian. Kaito secara naluriah menggerakkan tubuhnya ke belakang dan menusukkan pedang pendeknya di bawah ketiaknya. Ini adalah gerakan mengerikan dari Sindan Wei, pedang guter. Itu adalah teknik yang cepat dan kejam. Lawan pasti akan terluka parah jika terkena, tetapi pengguna akan mengalami kerusakan berat juga. Pada saat kritis ketika pedang akan menyerang, Samuel menggunakan tangan kanannya untuk mencengkram leher Kaito. Kaito membeku kaku. Dia merasa seolah-olah tubuhnya disambar petir, dan dia bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun. Para petinggi dan murid Longman merasa sulit bernapas ketika mereka melihat ini. Dia kuat, sangat kuat, bahkan Harvey sedikit menyipitkan matanya. Tetua dari tentara sebelumnya, penguasa Longman kemudian memang memiliki beberapa kemampuan. Menarik, kau mengatakan bahwa orang-orang dari negara Ha hanyalah binatang buas yang sakit dari timur jauh. Samuel terkekeh, ekspresi dingin di wajahnya. Apa kau tahu apa artinya itu? Itu berarti gurumu, yang disebut ahli pedang, akan membayar harganya. Entah dia merendahkan diri di depanku dan meminta maaf, atau aku membunuh sampai ke Kyoto dan memaksa Sindan Wei untuk memberiku pernyataan yang adil. Adapun kau akan pergi ke neraka sebelum gurumu melakukannya. Krak. Samuel segera memenggal kepala Kaito dari tubuhnya pada saat berikutnya. Dia kemudian menyekat telapak tangannya dengan santai dengan sapu tangan. Ayo, kirim kepalanya ke Sindan Wei dan kirim pesan. Jika tidak ada yang datang untuk meminta maaf dalam setengah tahun, aku akan menuju ke sana. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Harvey dan tersenyum. CEO York, apa kau puas dengan ini? Harvey menjawab dengan tenang, tidak apa-apa. Aku akan segera berangkat ke Mordu. Keduanya akhirnya mencapai titik temu. Samuel merobek kepala Kaito untuk membuat Sindan Wei memberinya pernyataan yang tepat. Sementara Harvey bersiap untuk pergi ke Mordu untuk menangani hal-hal lain dari Longman. Adegan itu dengan cepat dibersihkan. Harvey tidak memiliki niat untuk tinggal lebih lama lagi. Dia ada di sana untuk sebuah pernyataan, dan dia cukup puas dengan apa yang telah dia terima.